Udah mulai nih. Wah, Gue boleh ngapain ikutan sih gak lu? sih? Hah? Ini kan bukan ibadah LC, ini untuk youth. Lu ngerti gak? Iya, gue tahu. Tapi kan LC kan lagi break, nggak tahu sampai kapan. Jadi gue ikutan di sini dulu, boleh Mau nggak? ngapain? Ya apa aja kayak biar masuk YouTube kayak gitu. Halo guys. Aduh, lu gak tahu umur lu sudah berapa? 17. Widih. Oke 17, lah. 17 hari lagi. Ya udah lah, lu nemenin gua aja lah di sini. Oke. Tuh jadi bintang tamu di Emang, Power Youth. emang ngapain? Kita mau pengumuman dong. Mau ngapain lagi sih? Oke. Oke, saat ini kita akan pengumuman untuk kalian. Pertama-tama, welcome to Power Youth. Welcome. Oke, Terus kita akan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kita selama bulan Mei akan tetap ibadah online seperti biasa. Betul, Yoi gak? betul, Jadi tetap setiap hari Sabtu jam 4 sore. betul. So, kalian yang lihat ibadah online ini kalian boleh saling nyapa di kolom komentar. Di live chat. Oke, di live chat. Live Biar chat yang di bawah saling ini. ada interaksi dong kita walaupun jauh ya nggak sih? Betul. Oke, pengumuman yang kedua. Oke, pengumuman kedua adalah kita ibadah umum dilakukan seperti biasa. Di IG live-nya pendeta kita, Gembala Sidang kita di Rafli Kifli bisa di IG atau nggak di Facebook. Setiap jam 8 di hari Minggu kita ada ibadah dalam versi bahasa Hokkien Indonesia. Terus jam 10 kita juga ada ibadah dalam versi Indonesia bahasa Mandarin. Kenapa lu gugup banget? Ya habis baru pertama kali, besok-besok kalau ada callingan lagi gue boleh. Ini Mungkin macam lebih lancar banget. lagi. Oke, ke pengumuman ketiga adalah tanggal 25 Mei. Oke, tahun ini pastinya jam 7 malam kita di IG Power Youth akan collab dengan Kak Saud Purba dengan tema Am I secure? oke. Jadi so jangan ketinggalan karena ini pasti bakal seru banget. Oke, kalian boleh komen di sono, ngomong, tanya-tanya atau apa dengan Kak Saud Purba pastinya. Oke? Oke, jangan lupa jam 7 malam tanggal 25 Mei step apa? Pas hari Senin ya? Ya, Senin. Ya. Oke, jadi jangan ketinggalan. Oke, pengumuman keempat adalah mengenai persembahan. Oke, kita sebagai anak muda kita harus dukung ya, maksudnya dengan memberikan persembahan, kita harus mengembalikan persembahan bagi Tuhan. Oke, dan mengenai kalian memberikan persembahan boleh Ya, memberikan di yang nggak bawah tahu, ini. harus transfer ke apa? Harus bayar kemana? Transfer kemana? Kasih Bayar persembahan. lu kira bayar pulsa. Memberikan persembahan. Betul. Maaf ya, Koko ini emang udah agak tua gitu, jadi dimaafkan. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nanti akan kita Munculin. ya, munculin di sini. Di bawah ini. Oke. So, thank you semuanya udah dengerin pengumuman kita. Oke, God bless you. See you. Shalom teman-teman yang ada di rumah, apa kabarnya? Luar biasa ya. Oke teman-teman, mari saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Tuhan saat kami beribadah Tuhan biarkan hati kami tertuju kepada Engkau. Biarlah Tuhan dimanapun Tuhan kami berada, biarlah hadirat-Mu penuhi tempat ini. Tuhan berkati ya Bapa ibadah pada sore hari ini. Kiranya sukacita surga mengalir pada setiap kami. Tuhan damai sejahtera-Mu penuhi setiap kami. Kami percaya roh-Mu yang hidup Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. 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 Ayo semuanya boleh bangkit berdiri ya. Kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Amin. Amin.
dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Nyatakan, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Katakan, kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa. Sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Sama-sama siap mau menari buat Tuhan. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Mari sedukan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param. Sekali lagi. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param. Katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Haleluya. Sungguh sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Biarkan semangat kita terus memuji Tuhan. Amin. Amin.
persembahkan bagimu, Yesusku. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Sama-sama kita nyatakan. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Sama-sama kita melompat bagi Tuhan. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang termulia. Hanya Engkau yang kami puji dan kami sembah. Amin. Sama-sama kita katakan. Oh, dengan apa ku balas, oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya, sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Sungguh kita percaya bahwa roh Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kita, amin. Kita percaya saat kita ingat akan kasih-Nya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Kita menyadari bahwa perbuatan Tuhan terlalu ajaib. Mari teman-teman, pada sore hari ini kita bawa segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan penuhi setiap kita, bangkitkan kita kembali, memberikan kuasa-Nya bagi setiap kita. Haleluya. Kami undang roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Bapa di hadapan-Mu. Kalau Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh kembali dikuatkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhi kami undang Engkau Tuhan, datang urapiku. Kami siap, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi, katakan dengan segenap hati kita, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami mau buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami mau berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Bapa, biarlah pada sore hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau undang Roh-Mu yang hidup untuk memulihkan kami. Kami undang Roh-Mu yang hidup untuk menguduskan kami. Kami undang Roh-Mu yang hidup untuk mengurapi kami Tuhan. Oh Roh Kudus yang baik, biarlah pada sore hari ini hati kami tertuju kepada Engkau. Engkau yang bertahta, yang memiliki hati kami sepenuhnya. Biarlah roh kami dan Engkau Tuhan terkoneksi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah pada sore hari ini menjadi persekutuan yang menyatukan hati kami dengan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh-Mu bertahta di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, datang dan urapi kami Tuhan. Biarlah pada saat kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Yesus, berkati Tuhan ibadah pada sore hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau berkuasa memiliki kami sepenuhnya. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Saya yakin semuanya luar biasa ya. Oke, jadi sebelum kita mau masuk ke dalam topik pembahasan kita yaitu khotbah hari ini, kita harus ada yang namanya budaya apa? Free, betul juga. Namanya budaya free, F. Pertama, fokus. Oke, fokus, udah tau lah ya, kita harus namanya fokus. Contohnya kita fokus ke satu hal, berarti kita harus fokus ke yang namanya hari ini firman Tuhan. Nah, jadi utarakan hati kita, pikiran kita untuk fokus dengerin firman Tuhan. Kedua, respon. Kita harus respon guys, karena respon itu penting banget. Walaupun kita jauh nih, kita jauh antara layar kaca, tapi kita yakin Tuhan ada buat kita di setiap rumah masing-masing. Jadi tetap respon dengan apa? Amin. Luar biasa. Yes. Oke, abis itu kita harus yang namanya excited. Excited, kita harus seneng, kita harus bahagia. Karena kita kan mau memberikan yang terbaik. Tuhan kasih kita yang terbaik, kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Dan juga kita harus yang namanya enjoy. Jangan lupa untuk enjoy. Karena kalau kita nggak enjoy, susah bro dapat firmannya. Jadi kita harus mempunyai hati yang enjoy, hidup yang enjoy, dan juga dengerin firmannya dengan baik. Oke guys, sekarang saatnya kita punya teman yang luar biasa nih. Sebelum kita dengar sharing firman Tuhan, kita punya satu teman yang luar biasa, pengen kesaksian. Jadi stay tune ya, dengar kesaksiannya. Okay, Shalom brothers and sisters in Christ. My name is Kara and today I want to share my testimony about what I have experienced during this quarantine. Okay, so before the quarantine, before the quarantine, I actually have a problem that I can't really talk about it, that I can't really share with anyone because it was just so hard for me. I was quite hopeless about it but on the other side, I was trying my best to keep on staying positive. I pray harder and I always seek God and I always ask Him, God, what should I do? What's the next decisions that you want me to take? What's the next step that should I take? That time I was really lost because I really have no idea of how to solve it. And then move on to the first few weeks of quarantine. The first few weeks, actually it was getting worse because I personally was getting tired. I was just getting so tired and weary. It's just so hard for me to come through, to break through this problem. It's just, I was really hopeless. I really hopeless that I lost my faith in God. I was so lost.
I really so lost that I feel dead inside of me. Like, I just isolated myself. I don't to have any interaction with everyone. I don't to communicate with my friends, my sister keepers. I just built all the walls surrounds me between me and my friends and God, including God. So you see, that time I really have no faith anymore. I just fall down. I just can't get up anymore. That time I don't pray to God anymore. I don't seek Him anymore. I don't spend any time to Him anymore. I don't read my Bible. I don't, read my devotions daily anymore. So every single day was like a zombie day for me. I feel like a zombie inside me. Like, I just really have no idea what should I do anymore. And then one day, after a few days passed, one day one of our church sister, she suddenly messaged me. But because that's a bit weird, because she usually doesn't really message me. So one day she suddenly messaged me and she recommended me a book. So that time when I was looking at the picture of the book, I thought to myself, oh, maybe this book looks nice. Maybe I should just buy it. Because I'm a books lover, so I don't think much about books. So I just bought the book online. So I have to wait for the delivery. And the next morning, the books arrived. So I immediately opened up the package. I took out the book and I read it. Here's the thing, brothers and sisters. The moment I open the book, the moment I read the book, I haven't even, I haven't even finished the first page. I was shocked. I was really, really shocked. I just can't believe, why? The more I read the book, the more wow, God spoke to me through this book. Every answers, every solutions that I need were in this book. God spoke to me through this simple book. Just by this normal simple book, God spoke to me. He showed me all the answers, all the solutions, all the advice inside this book. You see how amazing our God is, how amazing our Father is. I was really shocked. I can't believe what I see. I can't believe what I'm reading. Wow, that time, the most touching things is when I was reading the book, suddenly there's this voice inside my heart that told me, "Hey Kay, you've been gone away for so long. Why don't now you come back? I miss you, I love you, and you should know that I never forsake you. I never leave you. I'm always there for you. I'm always care for you. So come back." That time I was really so shocked. I can't believe. When I'm going through that problem, one of the most worst thing and dangerous one is at the first time, during the first few weeks, I actually, when my heart leaves God, I have been gone away I have been gone away from God, and I lost my identity. The time I really don't know who am I anymore. Who I'm, I really lost my identity. I lost my identity in Christ, and I just lost, it's just like so dead. It's really just so dead. I just can't, don't know how to really describe this. It's just so dead in me. And then when God told me that in my heart, like suddenly I feel like God opened up my heart. He opened up my eyes, to let me see clearly, to let me know clearly who am I belong to,
who am I? I am God's child. I am His child. Adam is one of His precious child. I'm never alone. I am enough. So guys, when you have a problem, it's good that you take some time alone for yourself, to sort out things, to clear your mind, to get some rest. But please do not take too long, because we are still human, and the moment when I took long, when I isolated myself, Satan messed up my heart and my mind. I feel like that time I can hear this voice in my heart that telling me, where's your God? Is God really cares for you? Is God really loves you? Where is He now? Is He with you right now? I don't think I'm enough. I don't think I am worthy. I don't think I'm precious. No one loves me. No one cares about me. So it's really, really dangerous, So please don't ever isolate yourself when you have a problem, brothers and sisters. Know that even when you feel alone, you are not alone. God is with you. God always there for you with open arms. Just please keep on holding on His hand. Don't let go. The moment you let go, it's really dangerous. So that day, I immediately broke in tears. I repent to God. I said, God, I'm so sorry. I'm really so sorry. I really feel bad about it. Thank you that you never ever leave me. Even though sometimes, even though I can't see you, even though I can't feel you, but you always let me know that you are here for me. That time I received my strength back. I found my joy back in God. While God opened up my heart, wow, that's, I was really touched by it. How amazing our God, just by this simple book. Wow, every solutions, every answers that I need were in this book. So I was really touched by God, So what I just want to say is brothers and sisters, I don't know what are you guys going through right now, especially times like this. So I just, no matter what are you going through right now, please know that you're never alone. God is with you. Sometimes maybe God doesn't answer your prayers. Be patient. Maybe it's not the time yet for you, or God maybe has a more better one for you. So you are precious, you are loved, you're never alone, you are loved. We are in this together, especially times like this. I hope that you guys are doing well. Keep holding to God. Take this chance, take this quarantine times as your chance to surrender yourself to God. Surrender yourself to Father. Draw yourself closer to Him. Get to know more about Him. Amen. So this is my testimony. This is mine. How about yours? Oke, kesaksiannya tadi luar biasa guys, teman-teman. Kalian pasti kesupport sama kesaksiannya. Oke, thank you untuk teman kita yang udah kesaksian. Sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Jadi sebelum dengar firman Tuhan, kita harus berdoa terlebih dahulu guys. Jadi kita berdoa dulu ya guys. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dengan hamba-Mu yang ingin sharing, Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan, mulut bibir hamba-Mu, biarkan aku berbicara Tuhan, bukan dengan mulutku, tapi dengan firman-Mu yang ada dalam hatiku, Bapa, untuk bisa berbicara ke teman-teman kami di sekeliling Thomas, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin kami dari awal hingga akhirnya, biarkan Kau yang berkarya, Kau yang berbicara, tidak ada satupun Tuhan yang dapat membatasi kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Oke, hari ini aku puji Tuhan, aku bersyukur hari ini dikasih kesempatan oleh JV untuk sharing sedikit
firman yang jujur ini suatu dilema, yaitu judulnya pilihan yang benar dan mempunyai hidup yang benar. Oke guys, jadi pertama, pilihan, choices. Kita hidup, manusia pasti mempunyai pilihan. Bener gak? Setiap manusia pasti punya namanya pilihan, diberikan pilihan. Dan itu pilihannya free will. Kita memilih yang baik, kita akan menuai yang baik. Kita menabur yang jahat, kita ya menuainya tidak baik dalam hidup kita. Oke, jujur untuk hidup benar ini bukan soal pilihan yang benar atau mempunyai hidup yang benar. Tapi lebih tepatnya, saya memikirkan beberapa akhir hari yang lalu, memikirkan namanya bukan tentang hidup yang benar atau memilih pilihan yang benar, tapi mau mencoba untuk tahu kita harusnya mempunyai untuk memilih hidup yang benar. Karena saat kita memilih untuk hidup yang benar, disitulah kita tahu hidup benar itu bukan suatu tuntutan, tapi itu suatu keharusan kita. Itu tanda kasih kita buat Tuhan, udah Tuhan lakuin 2000 tahun lalu, yaitu mati di kayu salib guys. Oke, sebelum kita ngomong untuk hidup benar ini, kita mau flashback dulu nih teman-teman untuk ke yang lalu-lalu. Saat itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Waktu pertama kali Adam dan Hawa diciptakan, ada satu hal yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Itu pertama, kompromi dengan dosa. Sebelumnya mereka itu hidup benar, hidup menurut apa yang Tuhan mau di Taman Eden. Memakan buah, banyak hewan-hewan di sana yang indah-indah. Tapi saat satu titik mereka kompromi sama dosa. Disitulah mulai yang namanya ada dosa masuk ke hati mereka. Dan membuat mereka ada satu lubang yang jauh sama Tuhan. Dan itu membuat mereka ada satu batasan sama Tuhan. Nah dari sanalah dimulai adanya kekacauan, keotik, peperangan. Dan dari sana mulai banyak hal yang jahat bermunculan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita mau hidup benar sedangkan kita hidup di dunia yang jahat? Benar gak teman-teman? Karena hidup benar itu susah. Aku juga masih belajar, saya masih belajar banyak tentang hidup benar. Karena hidup saya pun belum sepenuhnya benar. Dan sama, saya seperti kalian, masih banyak kesalahan. Tapi ada satu hal yang saya tangkap sampai sekarang, yang saya tetap masih belajar. Yaitu pertama, kalau kita mempunyai hidup yang benar, yaitu pertama, kita harus membereskan hati kita. Karena, oke, kita buka ayat ya guys. Kita buka di Lukas 6 ayat 45. Oke, kalau udah ketemu, kita boleh baca bareng-bareng ya guys. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oke, kenapa ayatnya ini begitu? Ini sih ayat begitu krusial menurut saya. Karena apa yang timbul dari hati, itulah keluar dalam kehidupan kita. Saat hidup kita baik, maka di hati kita juga akan baik. Jadi ibaratnya saat kita tahu buah ini manis, pasti kita tahu pohon yang ditanam dari kecil sampai besar itu dirawat dengan baik. Artinya, kalau kita punya hidup ini saja nggak benar, berarti kita tahu nih, di dalam hati kita udah ada yang gak benar. Kita harus benar-benar cepet-cepet bereskan sama Tuhan. Karena hati itu sumber dari segala kehidupan. Terpancar malah Tuhan bilang. Oke, aku ingin ajak teman-teman buka satu ayat lagi ya teman-teman. Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Oke, aku tunggu. Oke, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Di ayat ini menjelaskan jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita harus waspada karena kita bukan melawan roh dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, yaitu roh-roh jahat, yaitu setan-setan. Jadi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku ingin mengatakan bahwa saat kita mau memilih hidup benar, tapi hati kita nggak benar, itu susah bro, susah banget. Karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau hati kita nggak baik, maka susah untuk kedepannya. Jadi pertama, kalau hidup mau benar, aku dalam 3 poin ya teman-teman. Pertama, kita harus membereskan
hati kita sama Tuhan. Hati kita mesti beres dulu sama Tuhan. Saat kita sudah beres, kita baru bisa menjadi berkat buat orang lain. Kedua, yaitu bereskan hatimu dengan sesama. Kenapa dengan sesama? Karena saat kita mau membantu orang, contohnya saya mau membantu dia, tapi di dalam hati saya ada kesel, saya benci sama dia. Otomatis saya nggak membuat hidup saya impact untuk dia. Karena apa yang saya kasih itu adalah fake. Atau bisa kita bilang palsu. Padahal di hati kita ada benci, kita ada kesel sama dia, kita ada dendam sama dia, kita ada greget sama dia. Tapi kita gak bisa selesaikan sama orang itu. Sedangkan kita mau membantu dia. Bagaimana caranya? Itu gak natural, gak dari hati kita. Oke, jadi yang ketiga, pertanyaannya seperti ini. Kalau kita hidup benar, kadang ada hal yang ditakutkan. Nanti kalau kita hidup benar, ke depannya kita bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana kita mengatasinya? Simple. Di sini di ayat ini aku pengen ajak kita baca ayat ini ya guys. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke, aku tunggu ya. Oke, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Di sini ditulis, dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara hati dan pikiran kita. Jadi, kenapa kita harus takut? Justru saat kita ingin belajar hidup benar, kita cari Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita saat teduh sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku mau berusaha untuk hidup benar. Tuhan gak menuntut kita untuk hidup benar, tapi Tuhan mencari orang yang tekun, yang mau belajar dan mau dirubah dan diproses menjadi orang yang benar. Itu yang Tuhan cari. Jadi saat kita bingung, wah gimana nih, gimana kita mau hidup benar, tapi kita takut ke depannya nanti bakal jatuh lagi ke dalam dosa dan kita dicap jadi pendosa, gak bisa hidup benar lagi. Ngomongnya kita gak bisa dipegang. Oke, kita doa sama Tuhan malam ini atau sore ini, kita doa sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku mau belajar untuk hidup benar. Aku mau meminta, ini kan keinginanku itu berluap dari hatiku. Aku berseru, Tuhan, aku mau belajar untuk hidup benar. Aku mau untuk tekun hidup benar, taat, disiplin sama Tuhan. Dan aku yakin Tuhan gak mungkin kasih ular kepada anak yang minta roti. Jadi Tuhan pasti kasih. Karena itu keinginan yang baik, keinginan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu keinginan yang Tuhan mau malah dari hidup kita. Karena Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur ya, kita tetap harus yang namanya bersyukur. Gak boleh yang namanya gak bersyukur. Jadi saat kita berdoa, kita minta keinginan kita sama Tuhan, tetap harus pertama bersyukur dulu sama Tuhan dengan segala keadaan kita. Kita harus transparan di hadapan Tuhan, membuka hati kita, gak ada yang kita tutup-tutupin sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku hancur, aku gak bisa apa-apa, aku mau belajar untuk hidup kembali, hidup benar sama Tuhan. Oke, ayat yang ketiga, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Oke, aku tunggu ya. Oke. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Aku akan mengatakan terang-terangan sama kalian, dan aku juga masih belajar, bahwa kalau kamu mau belajar untuk hidup benar, untuk belajar untuk tekun sama Tuhan, tekun untuk hidup benar, kamu kalau nggak memakai kekuatannya Tuhan, kamu memakai kekuatan sendiri, aku yakin kamu nggak akan pernah bisa. Kamu akan jatuh ke dalam lubang yang sama, dan kamu akan kembali, dan itu menjadi circle habit kamu yang nggak baik. Kamu nggak akan pernah menang kalau kamu nggak memakai kekuatannya Tuhan.
Kalau kamu berjalan bersama Tuhan, ada ayat berkata bisa berjalan lebih malah 2 mil. Saat orang meminta kita 2 mil, kita bisa lebih 4 mil dan lebih lagi. Dan menurut saya secara pribadi, lakukan dengan segenap hatimu. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Berbicara lagi tentang hati. Jadi kalau kamu mau hidup benar, hatimu mesti beres dan kamu harus percaya dengan segenap hati. Kamu gak bersandar dengan kekuatanmu sendiri dan pengertianmu sendiri. Karena pengertian kita itu terbatas. Kalau kita ada satu sains yang berkata bahwa kita berapa persen doang bisa memakai kelebihan dari pengertian kita, otak kita. Dan itu aku bersyukur sih untuk aku gak mengetahui banyak hal. Karena saat aku mengetahui banyak hal, disitulah aku jadi sombong. Jadi buat apa aku tahu ke depannya, buat apa aku butuh Tuhan. Dan aku bersyukur dengan pengertianku dan pengertian kita sebagai manusia segini aja. Batas kemampuan otak kita, gak lebih. Aku bersyukur untuk bisa mengerti sedikit saja. Dan sisanya berharap sama Tuhan. Nah dari situlah aku tahu, aku butuh Tuhan. Aku butuh Yesus untuk memimpin hidup aku. Kalau aku pinter, aku mampu menguasai 100% otak aku, pengertian aku, buat apa aku butuh Tuhan. Bener gak? Jadi, kedua, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lurus jalannya. Hidup benar tuh bukan artinya hidup benar kita lurus terus. Enggak. Kita hidup benar tuh pasti ada banyak kelok. Tapi, orang yang benar, orang yang tekun untuk hidup benar, walaupun dia jatuh, dia gak nyampe, grafiknya tuh gak nyampe turun, jatuh down, tapi dia akan naik, dan mungkin ada jatuh lagi, tapi gak jatuh separah yang kemarin, tapi mereka akan naik lebih tinggi lagi. Karena janji Tuhan akan terbang lebih tinggi seperti Raja Wali. Jadi menurut saya, kalau kamu benar-benar akui Tuhan dalam hidup kamu dan lakumu berarti dalam kehidupanmu, dalam rutinitas habitmu, kamu mengakui Tuhan dengan cara apa? Jangan, contohnya untuk anak muda, gak ngomong kasar, gak ngomong kotor, atau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu dalam kehidupan kita yang simple. Taat sama orang tua, gak membangkang, gak sombong, tetap rendah hati. Itu Tuhan akan meluruskan jalanmu. Lurus. Jadi saat kita berbelok, Tuhan, aku belok nih. Aku pengen kembali untuk hidup benar. Aku ingin kembali lurus di hadapan Tuhan. Tuhan akan bikin kita lurus kembali sama Tuhan. Jadi jangan pernah kita takut untuk ke depannya, khawatir, aku gak bisa nih. Aku takut ke depannya bakal jatuh lagi dalam dosa. Ini ayat terakhir yang menurut aku bagus banget. Mazmur 55 ayat 23. Oke, udah ketemu ya guys. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Oke, saya rinci pelan-pelan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Jangan pernah khawatir. Justru saat kita khawatir, kita serahin hidup kita sama Tuhan. Tuhan, aku punya kekhawatiran nih. Kalau aku mau hidup benar, nanti kedepannya aku takut nanti bakal jatuh dalam dosa. No, itu bukan jalannya Tuhan. Itu jalannya kita. Kalau kita memakai hati, kita lihat hatinya Tuhan. Tuhan mau kita untuk semakin tinggi, semakin level up daripada sebelumnya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Memelihara, dipelihara. Artinya kalau kita punya, contohnya, kita nanti udah menikah, kita punya anak. Gak mungkin kita, bukan memelihara sih, itu merawat ya. Oke, contohnya seperti kita mempunyai hewan peliharaan. Kalau kita memeliharanya dengan baik, saat dia lapar kita pelihara, saat dia haus kita pelihara, maka dari sana akan ada satu buah kebaikan yang bisa kita ambil. Jadi saat kita tahu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita, artinya menaungi dengan sayapnya. Kita gak akan pernah yang namanya jatuh terlalu dalam atau jatuh terlalu deep. Dan itu gak ada dalam kamusnya Tuhan. Tuhan selalu ingin kita diangkat lebih tinggi lagi. Dan di sini berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan bilang, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Jadi menurut saya, segala kekhawatiran hidup kita untuk hidup benar,
Memang sih hidup benar itu banyak masalah. Hidup benar itu banyak hambatan, himpitan. Ya orang bilang, lu ngapain sih hidup benar? Saat lu hidup benar pasti banyak hal yang membuat lu menggoda lu. Justru itu adalah tantangannya guys. Itu tantangannya. Itu yang membuat kita untuk semakin lagi dekat sama Tuhan. Tuhan bilang, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya semua masalah dalam hidup kita itu ada kadaluarsanya teman-teman. Jadi setiap masalah itu gak mungkin didatengin dalam satu hari full. Jadi masalah 1 bulan, masalah 1 tahun ditimpain sama kita 1 hari. Enggak, kesusahannya itu ada 1 hari sendirinya. Jadi menurut saya, saat kita hidup benar, masalah yang ada dalam hidup kita itu gak lebih besar daripada Tuhan kita. Karena kita tahu dalam hidup kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar daripada masalah kita. Masalah apapun dalam mungkin perekonomian, masalah dalam keluarga, masalah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kebiasaan kita, itu semua Tuhan bisa ubah saat kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi menurut saya masalah itu semua ada kadaluarsanya. Jadi tenang teman-teman, masalah akan selesai, masalah akan tetap ada, tapi itu gak selamanya eksis. Jadi menurut saya masalah itu adalah short term, bukan long term. Kalau short term pasti ada masa selesainya. Long term pun masih ada masa selesainya. Tapi menurut saya masalah itu short term. Jadi cepat selesai lah. Oke. Jadi intinya dari semuanya, saat kamu mau hidup benar, bereskan hatimu terlebih dahulu dan hiduplah bukan karena aku dituntut untuk hidup benar, tapi karena kita flashback 2000 tahun yang lalu Tuhan udah kasih kita yang terbaik. Kenapa kita gak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan? Karena saat Tuhan udah kasih kita yang terbaik, ya kita harus sepatutnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita, tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi mulai hari ini teman-teman jangan pernah menuntut untuk kita hidup benar. Tapi ingat, Tuhan mencari orang yang tekun untuk hidup benar. Bukan Tuhan menuntut kita untuk hidup benar. Hidup benar itu bukan seperti membalikan telapak tangan, tapi hidup benar itu butuh proses, butuh jenjang waktu, butuh diuji, dilebur. Jadi menurut saya saat kita hidup benar, kita tahu nih arahnya kemana. Karena hasil dari kita hidup benar ya kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya itu aja, kemenangan ada di tangan kita. Jadi ya tetap ya guys, semangat untuk hidup benar. Karena hidup benar itu memang gampang-gampang susah. Tapi aku yakin kalau kalian tadi yang aku bilang tetap berserah sama Tuhan, tetap serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, segala permasalahan kita sama Tuhan, serahkan hidup kita sama Tuhan, aku yakin lah Tuhan pasti akan membantu. Tuhan kita gak mungkin tuli lah. Tuhan kita selalu mendengar apa yang kita doakan. Jadi tetap untuk hidup benar ya teman-teman. Belajar untuk hidup benar, bukan untuk memilih hidup benar, tapi belajar untuk hidup benar. Belajar itu ada prosesnya, belajar itu ada waktunya, belajar itu ada time yang perlu dibuktikan, diuji. Jadi tetap semangat ya teman-teman, hidup benar. Oke, yang terakhir nih, pertanyaannya, apa yang membuat tanda bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan? Itu simple, kita gak usah mikir banyak hal. Tapi dengan cara apa? Saat kita tahu ini menyenangkan hati Tuhan, ya itu udah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, ya lakuin aja. Gak usah peduli orang kiri kanan ngomong apa. Contohnya, di hari Minggu, yuk kita party, tapi kita ada hari Minggu harus ke gereja. So alim. Lah, kita kan mau jadi hidup benar. Apakah kalau kita di hari Minggu kita ikut contohnya clubbing, itu membuat hati Tuhan senang, tapi kita gak ke gereja? Itu kan satu pilihan yang berat untuk orang-orang mungkin yang udah ketergantungan. Tapi ini adalah pilihan. Kita memilih mana yang menyenangkan hati Tuhan. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, itulah hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita gak usah pusing bagaimana hidup benar, kita harus tuntutannya seperti apa, disiplinnya kayak gimana. Gak perlu. Yang penting saat itu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kamu lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, ya lakuin aja karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu adalah contoh buah dari hidup yang benar. Dan juga ada satu lagi sih yang terakhir banget, yaitu saat kita
tahu ini benar di hadapan Tuhan, jangan pernah takut untuk kita lakukan. Karena saat kita takut melakukan, iblis bisa mencari celah untuk kita masuk ke hati kita dan membuat itu gak bisa kita lakuin lagi. Jadi saat kita tahu ini benar, kita lakukan saja. Jangan pernah takut untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Yang penting, saat kita tahu itu benar, kita lakukan saja. Oke teman-teman, itu dari sekian sih, itu beberapa dari sharing saya yang pengen saya sharingkan hari ini. Oke, sekarang kita tutup dalam doa ya teman-teman. Ya semoga firman ini bermanfaat untuk kalian dan untuk saya juga pribadi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih bisa Tuhan untuk mendengarkan sharing dari firman-Mu. Bapa, mungkin aku belum sempurna, aku masih perlu diubah dan diproses, dan aku masih belum menjadi yang terbaik. Tapi aku tahu Tuhan, aku sharing seperti ini karena aku mau Tuhan kelak generasi-generasi ini dan di bawah aku maupun di atas aku dan seangkatan aku bisa mengerti bahwa hidup benar itu bukan suatu tuntutan Bapa, tapi hidup benar adalah satu hal yang memang seharusnya kita lakukan karena Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Jadi gak ada alasan untuk kita gak bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tekun untuk hidup benar. Terima kasih Bapa, biarkan firman ini menjadi rema dalam hidup kami, biarkan ini tertanam dalam hidup kami, biarkan benih-benih ini tertanam Tuhan di tanah yang subur, bukan di tanah yang berbatu-batu maupun di tanah jalan yang berduri Bapa, semak berduri Bapa. Tapi aku mau Tuhan ini disimpan dan ditanam dalam hati kita yang terdalam, biarkan kami bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih. Aku berkati Tuhan untuk teman-temanku maupun KKS-KKS lainnya yang ada di gereja ini maupun yang mendengarkan firman ini. Biarkan Engkau yang memberkati, Engkau memberikan berkat kesehatan selalu untuk mereka semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Thomas berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, see you next Saturday. Jadi tetap stay tune dan tetap untuk enjoy. Jadi tetap ingat free kita ya. Bye-bye.